Mama sudah berpulang, papa menikah lagi dan takut sama istri barunya, sehingga aku yang menyekolahkan adik bungsu laki-laki. Sampai dia akhirnya kuliah semester 2. Hidupku tidak senang, tapi untuk kuliahnya aku cukupkan. Terima gaji cuma numpang lewat demi dia tetap kuliah, dan gaji tak seberapa itu masih harus dibagi lagi dengan 2 adik perempuanku yang sudah menikah. Tapi hidupnya sedang prihatin. Sering diingatkan teman-teman, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Karena 2 adik perempuan yang sudah menikah, bukan lagi tanggunganku. Tapi sebagai kakak, rasanya sedih kalau tidak bisa bantu adik-adiknya. Singkat cerita, aku masih berjibaku dengan hari-hari yang melelahkan, dan terus berjuang agar si bungsu tetap kuliah tanpa kekurangan apapun. Dia minta laptop, tapi aku belum ada uang. Akhirnya, aku cuma bisa belikan dia HP baru, sebab HP lama sudah hang akibat terlalu banyak tugas. Suatu hari di pagi Senin yang cerah, si bungsu menelponku. Kak, aku khilaf. Aku salah. Aku berbuat dosa. Ampuni aku, Kak. Selamatkan aku dari sini. Lalu mulai dari hari itulah hidupku berubah. Rupanya adik bungsuku tertangkap oleh warga di sekitar kampusnya. Dia sedang akan berbuat asusila dengan seorang teman di kos temannya itu. Dan kalian tahu apa yang membuat aku terduduk lemas? Iya, temannya laki-laki pula. Adikku LGBT. Na'udzubillah min zalik. Di mana aku adalah seorang penggiat anti-LGBT dan cobaan datang kepadaku, adik kandungku seorang LGBT. Astagfirullah, hancur hatiku, rusak harapanku. Tulang-tulang sendiri rasanya ngilu. Malu, sembari meratap pada Allah. Ya Tuhan, apa salahku? Bagaimana mungkin adikku yang selalu juara umum, yang sering ikut olimpiade, juara MTQ, juara puisi, dan juara-juara lainnya itu bisa sesat begini? Seumur hidupnya belum pernah dia mengecewakan aku. Sekalinya, dia patahkan hatiku begini. Aku persingkat. Setelah semua selesai, aku suruh dia pulang. Aku suruh ke kotaku. Kita ruqyah, kita ke psikiater Desember. Kau harus diobati. Dan berhentilah kuliah dulu, sebab aku nggak mau kau masih di kota itu tanpa pengobatan. Nanti kerja dan baru tahun depan kuliah lagi. Planningku begitu, tapi dia tetap kekeuh meneruskan kuliah tanpa pengobatan. Dia cuma bilang, aku tobat, aku bisa sembuh kok, Kak. Tanpa perlu ruqyah atau ke psikiater. Lalu aku konsultasi dengan seorang teman yang kebetulan dia psikolog. Aku bertanya, apa yang harus aku lakukan atas apa yang sudah terjadi? Dan beliau bilang, adikku butuh pengobatan. Tidak cukup dengan kata-kata tobat dan sembuh sendiri. Bisa jadi, ada sampah-sampah masa lalu yang sudah menumpuk yang membuat dia menjadi menyimpang. Selamatkan dia. Atau mungkin karena dia kehilangan sosok ibu saat masih usia 9 tahun, dan fatherless karena papamu tidak memperdulikan dia, lalu hidupnya tertekan. Aku akui, memang dia melewati hari-hari yang berat di rumah papa bersama ibu sambungku. Ibu sambung yang cuma peduli pada anaknya sendiri dan harta papaku. Tapi walau demikian, aku pastikan dia mendapat kasih sayang penuh dariku. Menanyakan, apa dia baik-baik saja? Dia butuh apa masalahnya? Tapi dia memang tertutup dari dulu. Bahkan perihal menyimpang ini, sudah sering aku tanya berkali-kali. Dek, adek ada kecenderungan menyukai laki-laki kah? Kalau iya, mari kita berobat, Dek. Dan dia marah. Dia bilang dia laki-laki normal. Dia bilang dia suka perempuan. Dan lalu aku pendam semua kecurigaanku dan mendengarkan nasihat teman-teman. Gak mungkin anak cerdas kayak dia begitu. Itu cuma perasaan kamu. Tapi apa? Lihatlah yang terjadi. Dugaanku benar. Dengan berkata kasar, aku maki-maki dia tanpa ampun. Merasa kecewa dan terluka. Dan dia cuma bisa bilang, maafin aku, Kak. Bohong selama ini sama kakak. Kini aku sudah tidak percaya lagi dengan adikku. Aku memilih untuk tidak membayar kuliahnya lagi. Tidak memberi uang serupiah pun. Hati kecil sejatinya iba, tapi egoku tergores luka. Aku lupakan dia. Aku marah. Aku tidak mau lagi terhubung dengannya. Walau dia masih chat dan call, yang mana tidak pernah kubalas atau kuangkat. Ku dengar kabar dari adik-adikku yang berdua kalau dia terus kuliah, dibiayai papa. Kemarin-kemarin papaku tidak pula membiayai, sekarang sudah bisa. Kenapa tidak dari dulu? Ya, pertanyaanku pada kalian semua. Apakah aku kakak yang kejam dan jahat kalau aku marah dan tidak mau terhubung lagi dengan dia? Aku maafkan dia, sebab semua orang pernah salah. Tapi aku memilih untuk tidak terhubung lagi, apalagi membiayai kuliahnya. Wajarkah perasaan kecewa masih ada sampai hari ini? Wajarkah rasa sakit hatiku karena dia tidak mau diobati? Sebab itu bukan hal sepele. Harus bagaimanakah aku sebagai kakak sekarang ini? Banyak sekali yang aku mau ceritakan.
Bukan hanya perkara adikku saja, tapi luka batinku yang sampai sekarang aku rasa belum sembuh. Tapi sulit memulainya dari mana. Kalau kalian mau baca, nanti aku ceritakan tentang aku yang mengalami PS dari SD sampai SMA oleh orang-orang terdekat. Sembari berobat atas saran teman-teman thread kemarin, aku mulai ceritain soal PS yang aku alami di masa kecil ya. Ini aku tuliskan akhirnya karena ketrigger lagi sama yang viral kemarin itu. Fantasi sedarah. Betapa orang-orang terdekat memang sering menjadi iblis yang menakutkan. Maaf sebelumnya kalau saat aku bercerita ada banyak salah kata atau salah pengucapan. Mohon diberitahu ya. Mohon jadikan semua ini pelajaran buat semuanya. Dulu aku adalah anak yang bahagia dan ceria. Aku suka berteman dan bisa dibilang celetukan. Nggak ada lu nggak rame, istilah zaman dulu itu ya. Cocok buat aku. Sampai suatu hari sebuah kejadian membuat aku tidak pernah percaya lagi sama orang lain. Sebut saja dia Om Yai. Dia teman papaku. Papaku seorang karyawan di perusahaan BUMN, tepatnya di pedalaman jauh di Sumatera Barat sana. Bekerja sebagai seorang mandor di perkebunan karet. Dan Om Igyao ini teman baik papa, yang istrinya juga teman baik mama. Om Wise mengajak aku dan anak gadisnya ke kebun sawit mereka. Jauh dari rumah, mungkin sekitar 15 kilometer. Anaknya duduk di boncengan belakang dan aku di depan. Waktu itu usiaku 10 tahun. Aku sudah kelas 6 SD. Aku persingkat. Waktu sudah sore dan kita pulang. Motor Om Ya itu Astrea jadul, yang mungkin kalian tahu bentuknya seperti apa. Di sepanjang jalan pulang, maaf, Om Ye mengenai itunya ke bokongku, yang mana untuk usia 10 tahun, aku sama sekali tidak tahu itu PS atau bukan. Hanya saja aku mulai merasa risih ketika tangan Om Ya itu mulai, maaf, meremas bagian PD. Itu aku masih bocil banget ya. Bener-bener gak ngerti apa-apa. Tapi tahu kalau ada bagian-bagian yang gak boleh disentuh. Aku kibaskan tangan Om Wai, dan dia bilang, gak apa-apa kok, itu sedikit aja. Kalau sekarang inget, itu jadi jijik ya. Kalau dulu gak tahu apa-apa. Masih on banget. Setibanya di rumah, aku sampaikan pada papa dan mama. Mama percaya, tapi papa, tidak. Papa bilang, mana ada Om Yi begitu, mungkin enggak sengaja aja. Mamaku percaya. Mama bilang, besok jangan lagi pergi-pergi sama Om tuh. Udah, sampai di situ aja selesai. Mama sudah bilang ke papa buat tanya perkara ini ke temannya, tapi papa tidak mau. Dan aku yang bocil lugu ini cerita ke teman-teman sekolah di kompleks, dan tahu mereka jawab apa? Ih, masa iya? Nanti kau ngarang nggak? Lalu besok-besoknya diketawain sama teman, dibilang, aku tukang ngarang. Wakukokopowo. Semenjak itu, aku menjadi manusia tertutup, aku menjadi berubah dan nggak percayaan sama orang-orang. Tahun berganti dan papa pindah. Papa pindah ke tempat yang lebih ramai dari pedalaman tadi. Jadi aku SMP di sebuah kecamatan, yang mana di kecamatan itu tinggal sepupu mama bersama ibu dan adiknya. Sepupu mama ini laki-laki, masih lajang saat itu. Setiap pulang sekolah, aku selalu mampir di rumah nenek, tante mama, buat tunggu jemputan. Jarak rumah dan sekolahku 1 jam perjalanan dengan motor. Omku, sepupu mama, namanya Om R. Si bangsat ini tidak pernah aku sapa lagi sampai hari ini. Kelas 2 SMP, usiaku sudah 12 tahun lebih. Pikiran sudah mulai jalan dibanding SD dulu. Suatu hari, sambil menunggu jemputan, Om R meminta aku memijit pundaknya. Dengan iming-iming, dikasih duit 10.000. Uang 10.000 di tahun 1996 itu sangat banyak ya. Aku mau pijit omku. Saat sedang pijit, aku ditarik ke depan, di pangku. Aku takut banget. Lalu teriak dan bilang, Om, jangan gitu. Nanti aku kasih tahu nenek. Lalu aku ngadu sama nenek di dapur. Nenekku bilang, ndak mana mungkin Om begitu. Aku lari pulang. Lari pulang, mau cari tumpangan aja karena papa lama sekali menjemput. Aku jalan terus sampai jauh dan aku ketemu papa di jalan. Aku kasih tahu papaku. Tahu papa bilang apa? Apalah kau nih. Mana mungkin begitu. Wukukok, kalian tahu kan kenapa aku benci banget papaku? Yaitu salah satunya. Sampai rumah aku kasih tahu mama. Mama marah dan janji besok akan ke rumah nenek. Mau bilangin ini dan mau marahin Besoknya mama datang ke tempat nenek dan ajak aku sepulang sekolah. Mama marah-marah dan nggak ngaku. Bilang aku cuma mengada-ada sambil ketawa-ketawa. Nenek juga bilang itu nggak mungkin. Om rajin sholat begitu, mana mungkin ganggu ponakannya. Mungkin Om bercanda. Tidak. Tidak bercanda. Dia memang mau mencium dan meraba-raba. Dan endingnya, mama membawa aku pulang setelah ngobrol dengan nenek dan om. Dan aku yang salah.
Aku mengada-ada, wak kok 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 kok. Demi Allah, sampai mati aku tidak akan menyapa dia lagi walau dia omku. Hidup berjalan terus, dan aku terus mengobati luka-lukaku sendirian. Aku membesar dengan rasa tidak percaya pada siapapun. Aku tetap juara kelas, aku aktif di sekolah, aku happy, tapi luka-luka aku paksa simpan di kedalaman hati. Lalu menghibur diri, nggak boleh manja, semua baik-baik aja. Dan aku sudah SMA. Di SMA aku salah satu anggota OSIS. Aku seorang anak pramuka. Aku aktif di mading. Aku suka olahraga. Aku atlet lari dan segudang kegiatan lainnya. Dan aku mencoba percaya laki-laki, tidak semuanya jahat. Sekolah sore, aku pulang lambat jam 5 sore. Papa sudah pindah lagi ke kompleks lain. Waktu itu, kebun karet sudah berganti sawit. Sawit sedang ditanam, masih kecil-kecil sekali. Sambil menunggu mobil lewat buat tumpangan, seorang om berhenti. "Pulang, ayok sama om." Rupanya teman adik papa. Yang biasa makan di rumah, namanya S. Sangat baik selama ini. Suka kasih jajan aku dan adik-adik. Waktu itu aku sudah kelas 3 SMA. Aku pulang dengan dia. Semua baik-baik saja, sampai dia belok ke arah kebun sawit yang sepi. Aku tanya, "Mau kemana kita, Om?" Dia jawab, "Main dulu ke sini ya." Aku terjun dari motor sampai terguling di antara tanah-tanah bebatuan. Siku berdarah, lutut sakit, baju kotor. "Awas kalau kau macem-macem, aku kasih tahu papaku." Wukok, kukwok. Aku masih membanggakan papaku, padahal aku tahu papa nggak akan peduli. Dia minta maaf dan bilang, "Ayok pulang yuk." "Maaf ya, Om jangan bilang-bilang sama P ya, dan papamu." P itu temannya, adik papaku. Karena itu di Pesawangan, akhirnya aku naik dan pulang terus sama dia, sambil jaga-jaga. Sesampainya di rumah, aku cerita ke papa dan mama. Mama sedang sakit dan tidak terlalu banyak berkomentar. Dan akhirnya beliau masuk rumah sakit, dirawat 2 minggu. Papaku ya seperti biasa, menganggap semuanya sepele. "Hehehe. Oh ya, mama sakit karena terpapar asap rokok papa." "Iya, papa kami perokok, dan mama korbannya." Lalu masalahku terlupakan. Dan semenjak saat itu, aku benar-benar tidak percaya siapapun lagi. Aku jadi parno sama orang-orang. Aku nggak percaya laki-laki lagi. Dan, oh, semua orang. Dan sekarang, setelah 23 tahun berlalu, aku masih menyimpan cerita itu sendirian. Sampai akhirnya aku ceritakan di sini. Lega, seperti ada sesuatu yang terlepas dari pundakku. Dan selama waktu berlalu itu, aku selalu menjadi tempat curhat teman-temanku. Aku adalah teman curhat orang-orang bermasalah hidupnya. Tanpa aku pedulikan cerita masa lalu. Kusimpan semua dalam kotak yang kusebut kenangan. Aku kira aku sudah benar-benar sembuh. Ternyata tidak. Aku cuma berusaha melupakannya. Tebeh kok aku hampir nggak pernah nangis lagi. Terakhir nangis tuh waktu mama berpulang. Batu hatiku. Bahkan aku tidak pernah benar-benar percaya orang. Dan tidak pernah jatuh cinta seperti orang-orang lainnya. Aku perlu sembuh, memang. Denial bahwa aku juga butuh pertolongan. Denial bahwa aku tidak baik-baik saja. Dan lalu menjadi pendengar untuk semua adik-adikku. Sebab tahu rasanya bagaimana bilang. Tapi tidak didengar dan dipercaya. Lalu berusaha memberikan kasih sayang pada adik-adikku. Sebab mereka selama ini kurang kasih sayang dari papa. Dan mama sudah tiada pula. Rupanya aku salah. Bukan begitu caranya. Dan cerita ini aku akhiri dengan memohon pada siapapun yang membaca. Jika ada saudara, anak, teman, atau siapapun yang mengadu mereka dilecehkan. Tolong percaya. Dengarkan dan bantu mereka. Demi apapun, lukanya ternyata susah sembuh. Korban-korban PS perlu ditolong agar hidupnya baik di masa depan. Tidak semua orang hatinya kuat seperti aku, yang bisa bertahan hidup sampai hari ini, dan menjadi teman curhat bagi beberapa sahabat. Makasih, ya sudah membaca. Sekali lagi, maaf kalau aku ada salah kata.